Jadi ini saya tetap mengawali pada pilihan-pilihan hukum dalam konteks kekhususan Aceh. Nah, jadi ketika kita membaca di berbagai jurnal, saya baca bahwa itu pasal 18B ayat 1, Undang-Undang 45 eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi bagi saya di sini yang paling penting adalah titik tekannya bahwa kekhususan dan keistimewaan Aceh itu diatur dengan undang-undang. Nah, jadi pilihan frasa diatur dengan dalam konteks ilmu perundang-undangan itu memiliki makna yang mendalam. Ya. Nah, jadi kalau kita baca ya di berbagai teori perundang-undangan dan ilmu perundangan dikatakan bahwa juga demikian di Undang-Undang P3, ya Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan. Kalau frasa yang dipilih itu adalah diatur dengan, itu maknanya adalah eksklusif. Ya, eksklusif khusus dia. Tidak bercampur baur dengan norma-norma di bidang yang lainnya. Ya, makanya dalam konstitusi kita sudah mengkaji. Dalam Undang-Undang Dasar ada 7 pilihan, ya, 7 pilihan norma delegasi dengan dalam ditetapkan, kemudian ada 7 itu. Nah, jadi setelah kita kaji, maka yang paling kuat adalah diatur dengan. Kemudian kekhususan Aceh, itu kan diatur dengan undang-undang. Dia ada 2 undang-undang di Aceh. Itu undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan. Jadi keistimewaan itu 4499, kemudian kekhususan 1126. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa sebuah daerah itu ditetapkan sebagai statusnya khusus dan sebuah daerah itu ditetapkan sebagai statusnya istimewa, itu ada 2 argumen yang berbeda. Pertama, istimewa itu refernya adalah sejarah. Jadi ada aspek-aspek sejarah yang coba dipertahankan dan cukup fungsional dalam kehidupan masyarakat. Maka ada 4 keistimewaan. Ada 4 keistimewaan sesuai dengan Undang-Undang 4499. Dan wilayah-wilayah keistimewaan ini juga menjadi bagian dalam kepemiluan dan pilkada di Aceh. Jadi ada beberapa hal-hal terkait dengan keistimewaan Aceh itu coba di-refer, ya, kemudian memperkaya regulasi terkait dengan di bidang kepemiluan. Kemudian yang kedua kekhususan itu berkaitan dengan afirmasi. Ya, kata MK afirmasi. Artinya boleh saja ya ketika Aceh itu diperlakukan berbeda untuk pemberdayaan, afirmasi namanya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada teori hukum juga ya konsep-konsep hukum, sesuatu yang berbeda ditangani secara tidak sama. Sesuatu yang sama ditangani. Nah, jadi itulah prinsip teori asas hukum. Jadi ketika Aceh ya kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian mengacu kepada teori-teori dan asas-asas, maka lahirlah sebuah aksioma bahwa Aceh Aceh diberikan ruang untuk diperlakukan untuk mengkrit perbedaan-perbedaan dalam konteks apapun ya sepanjang kalau kita melihat bahwa hukum Aceh adalah Undang-Undang Aceh, Undang-Undang Kekhususan dan Keistimewaan bagian pada sistem hukum nasional. Kita boleh saja membuat sesuatu ya yang intinya sebagaimana Bukti dikatakan tadi, ya untuk memperkuat sistem konstitusionalitas, ya sistem konstitusional. Kemudian apa yang kita buat juga mendukung demokrasi. Tetapi dalam konteks Aceh ya, antara hal yang universality, kemudian ketika dihadapkan dengan partikularitas, nah ini juga harus kita pertimbangkan. Ada yang namanya kebijakan-kebijakan lokal, ya, ada yang namanya ya hidup sekian lama ya, sifatnya lokalitas juga perlu untuk memperkaya, juga memperkuat nantinya wilayah konstitusi. Nah, jadi bagi kita di Aceh setelah mengkaji, ya sehingga apa?
sehingga tidak pada tempatnya dengan argumentasi bahwa ini bukan kekhususan, ini bukan keistimewaan. Ini kaitkan dengan pasal 18 ayat 1 yang mengatakan bahwa kekhususan dan keistimewaan itu diatur dengan undang-undang. Nah, jadi kalau begitu pemahaman kita bahwa tidak semua yang khusus, tidak, kan ada klasifikasi itu. Jadi yang tidak khusus itu artinya yang sama dengan undang-undang yang lain, apakah itu tidak kita laksanakan? Bukankah kita tahu semua bahwa undang-undang itu hukum positif mengikat kita semuanya? Nah, jadi saya mengacu juga kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kekhususan Aceh itu, undang-undang permintaan Aceh itu adalah leg spesialis, sebuah undang-undang yang berlaku di Aceh, berkaitan dengan teritorialnya, wilayahnya, dan isinya. Nah, jadi semua isi dalam undang-undang permintaan Aceh itu kekhususan Aceh. Meskipun normanya ada norma yang keistimewaan, dia adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Ada juga normanya adalah kekhususan Aceh yang tidak ada dalam Undang-Undang Nasional. Kemudian ada juga ya norma-normanya umum ada dalam Undang-Undang Nasional. Apakah pertanyaannya kita hanya melaksanakan hanya satu norma saja dalam UPA, yaitu norma yang khusus saja, yang khusus yang tidak ada di dalam undang-undang yang umum. Bagaimana nasibnya dengan yang lain? Jadi maka kita juga ada melakukan kajian-kajian. Jadi apa yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Permintaan Aceh itulah kekhususan meskipun isinya adalah umum dan wajib dilaksanakan. Jadi perspektif kita di Aceh ini adalah melihat Undang-Undang Permintaan Aceh itu leg spesialis, wilayah berlakunya, dan termasuk juga isinya. Nah, jadi ini yang selalu diperdebatkan ya. Nah, jadi ini bukan kekhususan. Memang banyak putusan MK mengatakan bahwa pilkada bukan keistimewaan. Meskipun di putusan MK mengatakan keistimewaan itu adalah juga bahagian dari kekhususan. Tetapi di Aceh ada dua hal yang berbeda. Kekhususan Undang-Undang 11, keistimewaan Undang-Undang 44. Bahkan MK sendiri mengatakan kekhususan berkaitan dengan afirmasi, kemudian keistimewaan berkaitan dengan sejarah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi yang berbau-bau sejarah kita lah Islam, ya. Islam atau agama memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan di Aceh. Coba kita adopt dalam hukum-hukum kepemiluan. Itu bagian pada keistimewaan kalau berbau dengan salah satunya adalah uji mampu baca Al-Quran. Itu bagian daripada keistimewaan Aceh. Jadi itu yang kita pahami, yang kita di Aceh, artinya undang-undang permintaan Aceh itu apapun isinya sebagai hukum positif wajib dilaksanakan. Meskipun Mahkamah Konstitusi itu memilah-milah. Ya, memilah-milah ini kekhususan, ini bukan, ini sama dengan yang sama enggak menjadi pertimbangan. Ya, mungkin di Aceh tetap berjuang bahwa isi undang-undang PA, undang permintaan Aceh itu isinya kekhususan. Yang namanya perjuangan, MK juga memutuskan, ya, dalam putusannya juga beda-beda. Terutama terkait pilkada sebagai rejim Orda, kemudian rejim pemilu, kemudian kembali rejim, ya berputar-putar seperti itu. Jadi apa salahnya kalau Aceh memperjuangkan bahwa isi undang-undang permintaan Aceh itu adalah kekhususan Aceh. Sebagaimana perasa dalam pasal 18B ayat 1 diatur dengan undang-undang. Kemudian poin kedua, jadi berbicara soal pemilu serentak di Aceh sebenarnya, ya, dengan adanya putusan 35 semua sudah dalam MOU. Ya, jadi MOU butir 1.11, kemudian 1.28, ya. Itu dikatakan bahwa sebagai landasan partai lokal. Jadi butir 1.121 sampai dengan 1.28 itu landasan bagi hadirnya partai politik lokal, pemilu lokal dan pemilu nasional. Ini landasan-dasarnya dia memiliki titik taut yang sangat signifikan dengan putusan MK, ya, itu ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Jadi nanti bagaimana dielaborasi. Jadi nanti itu sangat tergantung pada kanun-kanunnya. Jadi kanun-kanun terkait dengan pilkada nantinya itu harus diubah mengikuti
putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah linear dia, seirama, senafas dengan MOU Helsinki. Kemudian eh, pasal 80 ayat 1 ini terkait dengan pemilihan umum. Nah, jadi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu hanya sedikit norma yang menyinggung soal pemilihan umum. Itu pasal 80 ayat 1 huruf D, ya, Undang-Undang 11 yang menyatakan bahwa partai politik lokal berhak, ya, ikut serta dalam pemilihan umum. Oleh karena itu lahirlah Kanun 3 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA, DPRK. Nah, jadi artinya apa? Kanun 3 itu kanun yang sudah lama. Saya terlibat dalam membuatnya. Perkembangan hukum pemilu sudah demikian cepat, ya. Sehingga kanun 3 itu perlu direvisi. Jadi ke depan ini secepat mungkin. Ini ada Bapak Sekretaris Komisi 1 bisa menginisiasi perubahan kanun Aceh nomor 3 tahun 2008 dan sudah ketinggalan itu. Itu kita adopt dari Undang-Undang Pemilu 2004 dulunya. Kemudian itu pemilu 80, kemudian 74 ini pilkada. 74 itu bahwa pilkada diatur dengan kanun, maka dibentuklah kanun pilkada. Terakhir dengan kanun Aceh nomor 7 2024. Nah, jadi harus kita menjadi apa istilahnya concern memegang Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa pilkada di Aceh itu diatur dengan kanun. Normanya norma atributif, ya, norma yang sangat kuat. Tidak boleh pilkada Aceh diatur dengan PKPU, tidak boleh itu. Maka kita juga apresiasi dengan KPU. Saya baca PKPU hari ini, ya, sudah membuat bahwa hal yang tidak ada dalam kanun itu mengacu PKPU. Itu artinya apa? PKPU menghargai, menghormati kanun-kanun Aceh. Ya? Jadi sekali lagi bahwa pasal 74 itu, ya, itu sudah dasar lahirnya kanun tahapan-tahapan pilkada. Demikian juga harus segera disesuaikan. Karena dengan perkembangan banyaknya perusahaan Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian perkembangan di Aceh juga, ya, mau tidak mau kanun pelaksanaan pilkada itu juga harus direview kembali. Ya, bisa saja kita coba mengisinya dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Ini juga perjuangan kita dalam konteks perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bagaimana kanun itu sebagai pionnya kekhususan Aceh tidak dihargai. Kita coba berjuang, ya, di Aceh supaya kanun itu sebagaimana Prof. Sri Sumantri pada rapat RDPU, ya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatakan bahwa kanunlah, ya, letak keistimewaan Aceh, hargai, hormati, fasilitasi dalam konteks perundang-undangan, kuatkan kanun, ya. Dalam teori Stupun Bau teori dan Undang-Undang P3 itu kalau kita baca, ya, nggak ada arti kanun, tetapi coba kita ubah paradigmanya. Dimungkinkan, mungkin bahkan dalam Undang-Undang 18 2001 itu bagaimana, ya, pembentuk undang-undang ketika itu menghargai, menghormati kekhususan Aceh sehingga dia menempatkan kanun itu sangat istimewa dengan bahasa bahwa kanun itu boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lainnya, ya, boleh. Kalau memang tidak diberi ruang, kan dipersamakan dengan perda, tidak pernah akan berlaku kanun. Ya, ini kan ya, kita melihat kanun-kanun yang istimewa, kita menginginkan juga di Aceh kanun diperlakukan istimewa seperti kanun jinayat. Kanun jinayat itu bertentangan semua dengan KUHP. Hukum acara jinayat bertentangan. Di perspektif kanun kita melihat harus sama. Jadi jangan kita bedain bahwa, ya, ketika hal-hal yang berbeda itu kanunnya kita perkuat. Terhadap hal yang sama, kanunnya kita abaikan. Ya, sementara kanun itu kita pahami bahwa instrumen hukum khusus untuk melaksanakan undang-undang khusus. Ya, berikut. Nah, ini penyelenggara pemilu dan pilkada. Ya, jadi kenapa lahir? Ini saya mengikuti. Kenapa lahir pasal 557 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2017? Itu sejarahnya adalah sama dengan KIP. Dulu KIP, dua kali semua KIP. Ketika saya KIP di awalnya ribut sama KPU. Ya, kemudian diintegrasikan lewat Undang-Undang 32.
32, 24 yang menyelenggarakan pilkada itu adalah KPU plus ya orang-orang yang direkrut oleh DPR, artinya tokoh masyarakat. Jadi lahirlah ya KIP waktu itu gabungan antara KPU dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian pada fase berikutnya lahirlah Undang-Undang PA, Undang-Undang Permintaan Aceh. Di situ baru selesai ya soal dualisme. Demikian juga pengawas pemilu dan pilkada. Pada awalnya kan dua waktu itu. Kita memberikan masukan dapat ada dualisme. Di samping itu membuat kita membengkak anggaran kalau dua kelembagaan dibiayai, satu dibiayai pusat, kemudian satu dibiayai oleh Aceh. Sehingga kan uang Aceh bisa dibawa ke apa? Ya, dibawa untuk kepentingan Aceh lainnya. Ini makanya lahir pasal 557 ayat 1 itu adalah mengintegrasikan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu dan pengawas pilkada. Maka bahasa yang dipilih itu KIP Provinsi Aceh, memang ada bias sedikit di KIP, tapi harus kita baca ya, harus kita baca itu risalah sidangnya. Ya, kalau MVT Memori Fantoletik dari UUPA itu bisa kita pahami. Jadi KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Kota satu kesatuan hierarkis dengan KPU. Selesai dia hierarkis. Jadi kalau kita baca ya, ini kenapa lahir KIP Aceh, Panwasli Aceh dalam pasal 557 itu lahirnya dari UUPA. Jadi undang-undang pemilu itu mengadop apa yang diinginkan. Dia menjustifikasi kelembagaan yang ada dalam UUPA. Maka lahirlah bahasa itu, KIP Provinsi Aceh. Ya, kemudian jadi masalah lah Panwasli Provinsi Aceh. Ya, kalau orang Panwasli mengatakan ada kata provinsi, itu bukan KIP sebagaimana diamanahkan oleh UUPA. Kalau saya katakan, kayak saya mengikuti. Saya membuatkan semua kanun pilkada, semua kanun pemilu di Aceh, saya terlibat di dalamnya. Jadi saya tahu bagaimana sejarahnya. Jadi Panwasli Provinsi Aceh itu bukanlah Panwasli yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Permintaan Aceh yang coba diintegrasikan supaya tegas dan jelas dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi memang bahasanya kalau di Undang-Undang Permintaan Aceh Panwasli Aceh. Kalau KIP Aceh, kita di Aceh ini nggak mau menyebut provinsi, itu kesilapan atau ada apa sedikit di pusat nggak membaca ritme ya, ritme bagaimana proses pembentukan perundang-undangan di Aceh. Di Aceh tidak menggunakan provinsi tapi langsung Aceh. Maka SKPA, SKPK semua Aceh, nomenklaturnya nomenklatur Aceh. Jadi kalau kita berkelip bahwa Panwasli Provinsi Aceh itu adalah Panwasli Pusat, itu sudah tercerabut dari sejarah kalau kita melakukan pendekatan sejarah. Kemudian ini juga tidak terlepas ya, kemudian lahirnya Kanun 6 2006, kemudian diperbaiki dengan Kanun 6 2018. Jadi Kanun 6 2018 saya juga terlibat. Untuk apa itu kanun itu? Untuk mensinkronkan putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mensinkronkan pasal 557 ayat 1 Undang-Undang 7 ya supaya tidak ada dualisme. Artinya satu dia penyelenggara pemilu KIP dan Panwasli. Makanya kalau kita baca dalam Kanun 6 2018 pengawas Panwasli Aceh memiliki kewenangan untuk mengawasi pemilu dan pilkada. Di situ kita selesaikan, sudah selesai sebenarnya. Kemudian juga dipertanyakan kenapa ada hari ini masih ada juga dualisme kenyataannya. Yaitu yang harus kita perbaiki ke depan seperti apa. Maka dalam konteks perubahan Undang-Undang Permintaan Aceh, saya juga terlibat di dalamnya dengan Pak Arif Fadilah. Ya. Soal itu tidak pernah singgung. Ini perlu kita singgung juga nampaknya. Soal ini tidak pernah singgung. Kalau kita singgung soal ini, maka pasal 60 itu tambah saja. Panwasli Aceh bersifat tetap. Ad hoc kita ganti dengan tetap. Kemudian Panwasli Aceh berwenang mengawasi pemilu dan pilkada. Selesai. Dan ini masih ada momen untuk kita sampaikan hal itu ketika pembahasan Undang-Undang Permintaan Aceh antara ya eksekutif dan DPR RI. Jadi masih punya peluang. Kenapa kemarin nggak disampaikan? Saya kira dengan adanya ya
Kanun 6 2018 sudah selesai. Itu mati kait, terikat kita. Itulah hukum positif. Harus kita laksanakan. Harus didukung oleh kekuatan-kekuatan politik untuk kebaikan demokrasi dan keuangan. Ya, yang uang Aceh, ya. Sebenarnya itu bisa dibiayai oleh nasional. Nggak perlu dibiayai oleh Aceh. Nah, jadi itu saja. Saya juga terlibat dalam JR, memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Semua ahli yang ditampilkan pada JR Undang-Undang 7 itu semua sepakat bahwa rekrutmen, ya, penyelenggara pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Itu tidak ada debat sedikit pun. Ya, memang kita memahami juga, ya, artinya tidak ada checks and balance, ya, artinya memberikan kekuasaan yang besar kepada DPR. Ya, kita paham juga itu. Tetapi yang saya lihat, kita pengalaman kemana-mana. Persoalannya bukan di aturannya, saya lihat. Kalau kita mau jujur, saya adalah orang yang pertama direkrut oleh DPR Aceh untuk menjadi KIP Aceh. Jadi yang direkrut adalah tunggal, yaitu DPR Aceh. Tapi DPR waktu itu tidak menggunakan haknya. Tapi haknya diberikan kepada tim ahli. Tim ahli itu di-hire dari UI, kemudian di mana-mana. Sehingga pemutus akhir ada pada tim ahli itu. Tinggal yang lahir adalah kimnya dosen semua. Nah, jadi persoalannya di mana? Kalau seandainya, saya sepakat juga kalau ada checks and balance, ya, antara eksekutif legislatif, tetapi kenyataan politik yang harus kita pahami juga. Jadi kita tidak saja berurusan, ini bukan saja di Aceh, seluruh Indonesia. Kita tidak saja berurusan dengan DPR, kita juga harus berurusan dengan eksekutif, kita juga harus berurusan dengan banyak pihak. Ini anggota-anggota KIP yang ada duit. Nah, ini pragmatisme politik. Sudah sekali itu untuk bisa menjangkau 3 kelembagaan itu. Memang kita sepakat secara normatif, secara idealistik, sepakat. Tapi pragmatis, itu saya lihat. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Ya, perbaiki. Kalau kita perbaiki aturan, tapi orangnya, moralnya tidak pernah berubah, untuk apa? Ya, ini sudah terbukti, saya buktikan. Saya juga ikut KPU RI. Ya, kalau kita nggak kuat, balik kita ke kampung. Balik kampung. Iya, udah fit and proper test. Jadi yang harus diperbaiki sebenarnya sistemnya sudah bagus, tapi orang-orangnya saja, ya, supaya ngeh terhadap konstitusi dan ngeh juga terhadap demokrasi itu. Nah, jadi memang yang kita inginkan ya boleh juga, saya sepakat aja kalau rekrutmen itu dibagi-bagi, ya, nanti siapa yang ikut KIP dan Panwas itu usahanya juga harus lebih banyak, ya, rintangan birokrasinya, tahapan-tahapan birokrasinya, ya, karena ini rekrutmen politik, ya, tahapan politik semakin banyak, nggak masalah kalau itulah dianggap sebagai sharing of power. Ini yang paling sering, ya, peraturan khusus versus peraturan umum dalam pemilu dan pemilu kada di Aceh. Ya, jadi Undang-Undang 11 versus Undang-Undang Pilkada. Ya, itu paling sering yang mana kita gunakan. Ya, kalau pusat perspektif Kementerian Dalam Negeri, ini katanya Pilkada ini bukan urusan keistimewaan Aceh, bukan urusan kekhususan Aceh. Begitu halnya ngapain ditempatkan dalam Undang-Undang Kekhususan Aceh? Cabut saja. Ya, karena risiko sebagai kita negara hukum, apapun yang telah diisi dalam undang-undang itu harus kita laksanakan. Ya, kita ini berjuang di Aceh ini supaya isi Undang-Undang Aceh itu bisa terlaksana. Ya, kronologi sekarang, ya, pasal-pasal terkait dengan kanun misalnya, ya, kanun ini bagian memperkuat kanun, nampaknya pusat sudah oke, sudah setuju. Jadi hari ini persoalan kanun tidak jalan karena kanun-kanun itu selalu, ya, ditambah dengan perasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini membuat kanun itu sebagai nomenklatur hukum untuk melaksanakan kewenangan Aceh, kemudian masuk lagi, ya, masuk lagi pusat yang telah memberikan kewenangan kepada Aceh, masuk lagi ke kewenangan itu. Ngapain double-double kewenangan? Maka itu coba kita pisahkan. Kalau kewenangan sudah diberikan ke Aceh, maka berikan. Cuman fungsi NKRI ini, ya, sebagai negara kesatuan, silakan pembinaan dan pengawasan silakan. Tapi kewenangan sudah diberikan, berikan. Yang namanya demokrasi, percaya. Ya, percaya saya sama orang Aceh.
Bagaimana ruang demokrasi itu diartikulasikan. Jangan selalu dipandang miring, ya, miris. Jadi berikan ruang, ya, demokrasi. Bagaimana ruang demokrasi itu bisa dijalankan Aceh sesuai dengan kultur dan budayanya. Karena semua negara ini dalam konteks demokrasi. Semua negara memiliki negara demokrasi dengan berbagai dimensi-dimensi demokrasinya. Ya, Aceh, demokrasi, basis demokrasi. Aceh adalah dengan Undang-Undang 4499. Jadi ada ruang-ruang adat dan agama di situ. Berikan ruang. Dari saya, maka tadi saya katakan universalisme dengan partikularisme. Jadi itu harus seimbang. Nah, jadi kalau saya, ya, ini perusahaan-perusahaan Mahkamah Konstitusi bisa dibaca. Kalau kanun bertentangan, kalau undang-undang, ya, pemerintah Aceh bertentangan dengan undang-undang pilkada. Sebagian memang kalau kita lihat secara substansi, undang-undang pilkada lebih khusus ketimbang undang-undang pemerintah Aceh. Undang-undang pemerintah Aceh, kan sedikit dia ngatur pilkada, tapi undang-undang pilkada banyak mengatur pilkada. Apakah ketika pertentangan maka maksim hukum atau referensi hukum yang kita gunakan, apakah tepat lex spesialis, derogat legi generalis? Enggak, MK mengatakan tidak seperti itu. Tidak seperti itu, menggunakan maksim hukum di beberapa putusannya. Demikian juga ya seandainya, ya, kanun bertentangan dengan undang-undang pilkada, sudah pasti sesuai dengan hierarki perundangan, nggak lakukan, kan gitu disampaikan. Kalau gitu, kita debat juga di Kumham, misalnya di pusat. Kalau gitu, di Aceh semua tahu. Sudah pasti ketika kita menggunakan acuan analisisnya lah Undang-Undang P3, dihadapkan dengan kanun, maka kanun sudah tidak berlaku. Tidak seperti itu memahami putusan Aceh. Itu menyamakan kanun dengan perda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Asimetris, tentu pendekatannya asimetris. Jadi ada pendekatan yang berbeda. Kalau ingin menghargai, menghormati kekhususan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi kita. Nah, jadi banyak juga, ini saya ringkas saja. Kanun pilkada dengan PKPU kita juga pernah mengalami itu, kemudian kita gugat, akhirnya KPU, ya artinya bukan juga ya, kita berikan masukan, ya akhirnya KPU juga ya, akhirnya kesempatan kepada Aceh untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian terakhir ini, jadi kan banyak putusan MK, ya putusan MK, slide terakhir, putusan MK itu sudah diadop, ya kalau dibaca perubahan undang-undang pemerintahan Aceh, putusan-putusan MK itu sudah diadop dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Kalau nggak diadop, karena perubahan kemarin tidak bisa masuk ke prolegnas tahun ini. Ya, karena syaratnya dia masuk di apa istilahnya dia harus masuk lewat ada hal yang memang krusial, ada putusan MK atau ada bencana dan sebagainya, baru masuk dia menjadi prolegnas tahun ini, ya. Nah, jadi maka masuklah semua putusan MK itu sudah dirubah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Demikian juga terhadap pasal-pasal yang mati, ya, pasal mati misalnya Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa pilkada itu sudah disesuaikan di perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya, kemudian terkait dengan adanya putusan MK 135 itu Aceh harus bekerja keras bagaimana men-setnya. Ya, tentu saja kita harus tunggu Undang-Undang Pemilihan Umum karena memang ada ranah-ranah itu bukan bagian kewenangan Aceh dan ada ranah-ranah memang kewenangan Aceh. Jadi kalau kita buat terlalu cepat memang bagaimana halnya dengan lahirnya nanti perubahan undang pemilu, ya jangan sampai kanun kita itu juga sedikit dengan undang-undang nasional yang merupakan bagian kewenangan nasional. Mungkin demikian sebagai pemantik saja, saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.